Pada hari itu, saya berlutut di lantai kantin perusahaan. Hawa dingin dari ubin keramik menusuk hingga ke tulang. Di atas kepala saya, kuah soto ayam sisa makan siang disiramkan. Kuah yang sudah mendingin itu mengalir melewati mata dan bibir saya, membuat saya bahkan tidak bisa membuka mata. Ratusan karyawan menyaksikan saya. Beberapa orang mengeluarkan ponsel, terkikik sambil merekam adegan yang memalukan ini. Namun, yang paling tidak bisa saya tahan adalah tatapan dingin dari satu orang yang menyaksikan semuanya dari kejauhan. Beliau adalah ibu mertua saya, sang direktur utama grup perusahaan ini. Saat itulah, usaha saya selama 3 tahun menyembunyikan identitas dan bekerja sebagai ahli gizi, berjuang untuk mendapatkan pengakuan sebagai menantunya, seakan dibuang ke tempat sampah. Namun, saat saya tersungkur di lantai, terdengar suara sepatu hak tinggi mendekat, tok 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 tok. Kemudian, sebuah kalimat yang akan mengubah seluruh hidup saya menggema di seisi kantin. Dia menantu saya. Beri hormat padanya. Pernahkah Anda membayangkannya? Sang direktur utama menyeka kuah soto dari wajah saya dengan sapu tangannya dan memberikan pukulan telak yang memuaskan kepada manajer yang semena-mena itu. Apakah Anda juga pernah merasa terhina hingga harus berlutut dan menelan air mata? Saya akan membagikan kisah yang akan melegakan hati Anda. Sebelum memulai cerita lengkapnya, jika Anda menekan tombol subscribe dan like, saya akan lebih bersemangat untuk menuangkan kisah yang menyegarkan ini. Jangan ragu untuk meninggalkan pendapat berharga Anda di kolom komentar. Baiklah, mari kita mulai drama dengan akhir yang tak terduga ini sekarang juga. Hari itu adalah hari Senin yang panas dan lembab di bulan November 2024, kantin di lantai dasar kantor pusat Nusantara Group. Tepat 3 tahun sejak saya mulai bekerja sebagai ahli gizi. Selama 3 tahun itu, saya telah mengalami banyak hal. Tetapi ini adalah pertama kalinya saya harus berlutut seperti ini. Hawa dingin dari pendingin ruangan membuat ubin keramik terasa menusuk lutut saya. Udara lembab bulan November sepertinya meresap hingga ke lantai. Tangan saya gemetar, tetapi saya mengepalkannya erat-erat. Saya harus bersabar. Cukup dengan bersabar. Jika saya hanya menunduk dan meminta maaf, waktu ini akan berlalu. Hei, angkat kepalamu. Tatap mataku. Pak Tirtayasa, sang manajer, mengangkat dagu saya dengan ujung nampan stainless steelnya. Sensasi dingin logam itu terasa di dagu saya. Saya ingin memejamkan mata, tetapi tidak bisa. Perlahan, saya mengangkat kepala. Wajah sang manajer terlihat. Usia 48 tahun. Manajer umum yang tidak hanya mengawasi kantin, tetapi seluruh fasilitas kesejahteraan di perusahaan. Dia punya kuasa, setidaknya bagi seorang ahli gizi kontrak seperti saya. Kuasanya mutlak. Beraninya orang sepertimu menjadi ahli gizi? Apakah makanan ini layak dimakan manusia? Manajer itu menggoyangkan nampannya. Kuah soto muncrat ke wajah saya. Rasanya panas, tetapi saya tidak bisa menyekanya. Bergerak sedikit saja sepertinya akan membuatnya lebih marah. Maaf, Pak. Hanya itu yang keluar dari mulut saya tidak membela diri atau memberikan penjelasan. Saya hanya berkata maaf. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan menu hari ini. Manajer itu hanya ingin mencari-cari kesalahan. Sejak minggu lalu, dia terus seperti itu. Niatnya untuk menyudutkan saya sangat jelas. Maaf, hanya itu saja? Manajer itu mencibir. Apa kamu tahu kalau gara-gara kamu, karyawan kita harus makan sampah seperti ini? Hah? Maaf, Pak. Saya mengulangi kata yang sama. Saya tidak bisa mengatakan hal lain. Tidak. Lebih tepatnya, saya tidak mau. Masalah ini bisa selesai jika saya membuka mulut. Saya menantu ibu direktur utama. Satu kalimat itu saja sudah cukup. Manajer itu pasti akan membeku. Dia akan meminta maaf. Justru dialah yang akan berlutut. Tetapi kalimat itu tidak akan pernah keluar dari mulut saya. Kenapa? Karena itu adalah prinsip yang saya tetapkan sejak pertama kali masuk ke perusahaan ini. Saya berjanji tidak akan pernah mengungkapkan identitas saya sebagai menantu. Saya bersumpah akan mendapatkan pengakuan hanya dengan kemampuan saya sendiri. Itu adalah sumpah saya 3 tahun yang lalu. Pak Tirtayasa. Terdengar suara dari belakang. Itu adalah Ibu Wati. Juru masak senior. Usianya 58 tahun,
seorang veteran yang telah bekerja di kantin ini selama lebih dari 20 tahun. Beliau menyayangi saya seperti putrinya sendiri. Bu ahli gizi, kita sudah bekerja sangat keras. Bapak tidak boleh begini, kata Bu Wati dengan suara bergetar. Saya bisa melihat matanya memerah. Dia marah sekaligus ingin menangis. Diam. Kamu jangan ikut campur. Manajer itu mengibaskan tangannya. Bu Wati mundur. Sialan, benar-benar merusak suasana hati hari ini. Semua gara-gara kamu. Manajer itu kembali menatap saya. Jangan-jangan kamu dapat posisi ini karena menyuap, ya? Atau kamu punya orang dalam? Mendengar itu, saya terkejut. Menyuap? Omong kosong macam apa ini? Saya mengikuti tes penerimaan dan wawancara dengan jujur. Saya masuk karena kemampuan saya. Tapi sekarang dituduh menyuap? Tidak, Pak. Saya masuk dengan cara yang sah. Sah? Jangan bercanda. Manajer itu tertawa sinis. Orang sepertimu ini yang merusak citra perusahaan. Tahu tidak? Saat itulah, suasana di dekat pintu masuk kantin tiba-tiba menjadi hening. Suara riuh rendah mendadak berhenti. Sepertinya ada seseorang yang masuk. Seseorang yang penting? Mungkin salah satu direksi? Itulah sebabnya orang-orang menahan napas. Hei, angkat kepala. Manajer itu kembali mengangkat dagu saya, memaksa saya untuk mendongak, dan saya melihatnya. Seseorang yang berdiri di pintu masuk kantin. Ibu Ratih Prakoso, sang direktur utama, mengenakan setelan blazer hitam, dengan rambut putihnya yang disanggul rapi, beliau berdiri dengan ekspresi kaku. Ibu mertua saya. Tidak. Di tempat ini, beliau adalah ibu direktur utama. Mata kami bertemu. Jantung saya terasa jatuh. Napas saya sesak. Seluruh tubuh saya seakan membeku. Kenapa harus sekarang? Orang yang paling tidak ingin saya tunjukkan penampilan ini, justru sedang melihatnya. Penampilan saya yang berlutut, terhina, dan begitu menyedihkan. Ekspresi ibu direktur utama tidak berubah sedikit pun. Beliau hanya menatap saya dengan dingin. Saya tahu arti tatapan itu. Sudah kuduga. Tatapan itu seolah berkata, hari ini aku telah memastikan bahwa kamu tidak pantas menjadi menantu di keluarga kami. Ibu direktur utama perlahan memalingkan wajahnya dan meninggalkan kantin. Sekretarisnya, Pak Budi, mengikuti dari belakang. Sang manajer sepertinya tidak menyadari kepergian ibu direktur utama. Dia terus merendahkan saya dengan kata-katanya. Mulai hari ini, kamu buat ulang semua menu. Untuk 1 minggu penuh. Kalau aku tidak setuju, kamu kerjakan lagi. Paham? Baik, Pak. Jawab yang keras. Baik, Pak. Suara saya menggema di kantin. Orang-orang memalingkan wajah. Saya malu. Saya sedih. Tapi saya tidak boleh menangis. Menangis di sini hanya akan menjadi penghinaan yang lebih besar. Manajer itu membanting nampannya ke lantai. Terdengar suara peraang. Kuah soto tumpah ke lantai. Bersihkan. Pakai tanganmu? Baik. Saya perlahan bangkit. Lutut saya terasa kaku. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya berlutut sampai mati rasa. Ketika saya hendak mengambil lap, kaki saya gemetar. Bu Wati berlari dan memegang lengan saya. Ya ampun, Bu Sari. Tidak apa-apa? Saya tidak apa-apa, Bu. Saya tidak baik-baik saja, tetapi saya berkata demikian. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Manajer itu bersiul sambil meninggalkan kantin. Saya kembali berlutut dan mulai membersihkan lantai. Sambil mengelap kuah dan memungut nampan, saya berpikir. Kenapa bisa jadi seperti ini? Saya ingin kembali ke 3 tahun yang lalu? Tidak. Tepatnya 3 tahun dan 1 bulan yang lalu. Ke hari di mana saya menikah dengan Bima Prakoso, direktur muda perusahaan. Mungkin kejadian hari ini, penghinaan ini, semuanya sudah ditakdirkan sejak hari itu. Apakah pilihan saya salah? Apakah bodoh jika saya menyembunyikan identitas dan masuk ke perusahaan ini? Saya tidak tahu. Tetapi satu hal yang pasti, penampilan saya yang dilihat oleh ibu direktur utama hari ini akan membuat hidup saya ke depan semakin sulit. Dan semua itu dimulai pada hari pernikahan 3 tahun yang lalu. Mari kita kembali ke 3 tahun yang lalu. Oktober 2021, pada suatu hari Sabtu di puncak musim kemarau. Itu adalah hari pernikahan saya.
Bukan pernikahan mewah yang diimpikan oleh banyak pengantin wanita. Tidak ada aula besar di hotel, ratusan tamu, atau live band. Hanya sebuah acara makan sederhana di ruang privat sebuah restoran kecil, yang dihadiri oleh kedua orang tua kami dan saudara-saudara. Total hanya 6 orang. Saya bahkan tidak mengenakan gaun pengantin. Hanya sebuah gaun putih sederhana, gaun seharga Rp500.000 yang saya beli dari diskon di department store. Saya memilih yang terlihat paling rapi. Tidak ada buket bunga, dan riasan pun saya lakukan sendiri di rumah. Saya mencintainya. Saya mencintai Mas Bima. Bukan karena dia anak konglomerat, tapi karena dialah satu-satunya orang yang mengulurkan tangan saat saya kesulitan. Ketika ayah saya meninggal dan ibu saya dirawat di rumah sakit, saya sendirian. Saat itu, Mas Bima ada di samping saya. Tanpa syarat apapun, dia hanya menjaga saya. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk menikah. Karena saya tahu dia tulus mencintai saya. Hanya ada satu kekhawatiran, yaitu ibu mertua saya, Ibu Rati Prakoso. Sari, Mas Bima menggenggam tangan saya erat. Kami duduk berhadapan di meja restoran, saling menatap sambil berpegangan tangan. Hari ini kita menikah. Rasanya tidak nyata. Ya? Iya, Mas. Rasanya tidak nyata. Memang benar. Saya ragu apakah ini bisa disebut pernikahan. 6 orang duduk di satu meja makan, tanpa ada ucapan selamat atau bersulang. Hanya terdengar suara denting garpu dan pisau yang pelan. Ibu Direktur Utama duduk di seberang saya. Selama makan, beliau tidak sekalipun menatap saya. Beliau tidak memberikan lirikan sedikit pun. Seolah-olah saya tidak ada di sana, dianggap seperti manusia transparan. Ibu, Mas Bima memulai dengan hati-hati. Tolong katakan sesuatu untuk Sari. Hari ini kan hari pernikahan kami. Makan saja. Suara Ibu Direktur Utama terdengar dingin, hanya 2 kata. Itu saja. Mas Bima terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya menundukkan kepala. Air mata hampir jatuh. Tetapi saya menahannya. Saya tidak boleh menangis di sini. Itu hanya akan membuat Mas Bima semakin sulit. Tidak apa-apa. Seiring waktu, semua akan membaik. Saya meyakinkan diri dalam hati. Suatu saat nanti, Ibu Direktur Utama juga akan menerimaku. Jika aku berbuat baik, jika aku berusaha keras, jika aku menjadi menantu yang baik, saya ingin mempercayainya. Setelah makan selesai, saya pergi ke toilet. Saya ingin merapikan riasan mata yang sepertinya sedikit luntur. Saat saya berdiri di depan cermin dan menyeka bawah mata saya, pintu terbuka. Ibu Direktur Utama. Jantung saya berdebar kencang. Saya tidak menyangka akan berpapasan berdua saja di toilet. Saya segera menundukkan kepala. Selamat siang, Ibu. Ibu Direktur Utama tidak menjawab. Beliau hanya berjalan melewati saya dan berdiri di depan wastafel. Setelah mencuci tangan, beliau perlahan menoleh dan menatap saya. Sari Wijaya. Beliau memanggil nama lengkap saya. Bukan Naksari atau Sari, melainkan nama lengkap dengan marga. Iya, Ibu. Sebagai ibunya Bima, saya hanya akan mengatakan satu hal. Suara Ibu Direktur Utama rendah namun tegas. Buktikan bahwa kamu tidak datang karena uang anak saya. Sampai saat itu, kamu bukan menantu saya. Hati saya terasa hancur. Datang karena uang? Saya menikah dengan Mas Bima karena cinta, tapi dituduh karena uang? Ibu. Saya mencoba berbicara, tetapi tenggorokan saya tercekat. Ibu Direktur Utama tidak mau mendengar lebih lanjut. Beliau hanya berbalik dan meninggalkan toilet. Saya menatap wajah saya di cermin. Pucat. Bibir saya bergetar. Air mata mengalir deras. Buktikan. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinga saya. Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara saya menunjukkan bahwa ini bukan karena uang? Saya berpikir lama. Dan saya sampai pada sebuah kesimpulan. Saya harus bekerja. Saya harus menunjukkan bahwa saya bisa hidup dengan usaha saya sendiri, tanpa bergantung pada uang Mas Bima. Dengan begitu, saya pikir Ibu Direktur Utama akan mempercayai ketulusan saya. Tapi di mana sebaiknya saya bekerja? Setelah berpikir, sebuah ide muncul. Kantin kantor pusat Nusantara Group. Perusahaan milik Ibu Direktur Utama sendiri,
Saya berpikir, jika saya bekerja di sana sambil menyembunyikan identitas, saya bisa membuktikan kemampuan saya. Sebagai karyawan biasa, bukan sebagai menantu, saya bisa menunjukkan nilai saya. Mas Bima menentangnya. Sari, tidak perlu begitu. Ibu juga nanti seiring waktu akan luluh. Tidak, Mas. Aku ingin bekerja. Aku ingin menunjukkan bahwa aku bukan orang yang hidup karena belas kasihan orang lain. Tolong biarkan aku melakukannya. Mas pura-pura tidak tahu saja. Ya. Akhirnya, Mas Bima mengangguk. Maka, saya melamar pekerjaan sebagai ahli gizi di kantin Nusantara Group. Di formulir riwayat hidup, saya menulis status perkawinan sebagai lajang. Nama keluarga pun saya gunakan nama gadis ibu saya, bukan nama asli saya, Sari Wijaya, untuk menyamarkan identitas. Saya mengikuti wawancara dan diterima. Saya diterima dengan jujur berdasarkan kemampuan saya. Dan selama 3 tahun, saya bekerja dalam diam. Untuk pembuktian itu, saya memilih jalan saya sendiri. Bekerja sambil menyembunyikan identitas di perusahaan ibu mertua saya. Untuk bisa diterima sebagai ahli gizi di kantin kantor pusat Nusantara Group, ada satu rintangan yang harus saya lewati. Wawancara. Seorang manajer HRD melihat riwayat hidup saya dan mengerutkan dahi. Sari, apakah Anda memiliki hubungan dengan Ibu Direktur Utama Ratih Prakoso? Jantung saya berdebar kencang. Apakah ketahuan? Pikir saya. Tapi saya dengan tenang menggelengkan kepala. Tidak sama sekali, Pak. Kenapa memangnya? Oh, tidak. Hanya saja nama Anda sedikit unik. Sebenarnya, itu adalah campur tangan Ibu Direktur Utama. Malam sebelum wawancara, beliau menelepon saya. Kalau sampai ketahuan kamu menantuku, kamu akan selamanya dicurigai. Jadi, sembunyikan identitasmu dengan rapat. Mengerti? Baik, Ibu. Bukan Ibu. Panggil saya Bu Direktur. Telepon pun ditutup. Suaranya dingin, tetapi entah kenapa terasa ada sedikit kekhawatiran, apakah itu hanya ilusi? Atau beliau benar-benar sedikit memikirkan keselamatan saya? Saya tidak tahu, bagaimanapun, saya diterima. Saya lolos wawancara dengan jujur. Saya masuk karena kemampuan saya. Dan saya bangga akan hal itu. Saya tidak bisa melupakan hari pertama kerja. Saya bangun pukul 4 pagi. Mas Bima menawarkan, sayang, biar aku antar, tapi saya menolak. Saya harus pergi sendiri, karena saya pergi sebagai karyawan, bukan sebagai menantu. Saya naik KRL menuju kantor pusat. Berdiri di depan gedung perusahaan, jantung saya berdebar kencang. Saya tahu di lantai paling atas gedung ini ada ruang kerja Ibu Direktur Utama. Tapi saya turun ke lantai dasar. Ke kantin di lantai dasar. Selamat pagi. Saya Sari, yang mulai bekerja hari ini. Saya masuk ke dapur kantin dan menyapa. 3 orang juru masak mengangkat kepala. Salah satu dari mereka melepas celemek dan mendekati saya. Wah, ini dia ahli gizi kita yang baru. Saya Wati. Senang bertemu denganmu. Itu adalah Ibu Wati. Juru masak berusia 58 tahun. Dengan wajah ramah, beliau memegang tangan saya dan matanya membelalak. Loh, tangan Bu Sari kok halus sekali? Seperti tangan yang tidak pernah kerja keras. Seketika saya gugup. Sebenarnya, saya jarang mencuci piring atau mencuci baju. Mas Bima yang melakukan semuanya. Tentu saja tangan saya halus. Mulai sekarang kan bisa dikerjakan, Bu. Saya menjawab sambil tersenyum. Bu Wati tertawa terbahak-bahak. Nah, itu semangatnya. Kalau datang untuk belajar kerja, ya harus rajin. Sejak hari itu, saya bekerja dengan sangat keras. Pukul 5 pagi, bahan makanan datang. Saya memeriksanya satu persatu di gudang pendingin. Berapa kotak bawang, berapa karung kentang, berapa kilogram daging, saya mencocokkannya dengan nota sambil memeriksa dengan teliti. Jika ada satu saja yang kurang atau salah, menu hari itu bisa berantakan. Gudang pendingin itu sangat dingin. Setiap kali saya bernapas, uap putih keluar dari mulut saya. Ujung jari saya membeku, tetapi saya tidak bisa memakai sarung tangan karena akan sulit memegang barang dengan benar, jadi saya bekerja dengan tangan kosong. Saya teringat almarhum ayah saya. Apakah ayah saya yang bekerja di pasar subuh juga merasakan dingin seperti ini?
Ayah, apakah yang kulakukan ini benar? Saya bertanya dalam hati, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara motor pendingin yang berdengung. Saya berpikir, pada akhirnya yang bisa membuka hati seseorang adalah makanan. Kenapa saya memilih kantin? Karena saya punya perhitungan sendiri, Ibu? Tidak, Ibu direktur utama juga manusia. Beliau juga makan, suatu saat, mungkin beliau akan memakan masakan yang saya buat. Saat itu, apakah ketulusan saya tidak akan tersampaikan? Saya memendam harapan seperti itu. Bodoh? Mungkin saja. Tapi hanya itu yang bisa saya lakukan. Malam hari setelah hari pertama kerja, Mas Bima sudah menunggu di rumah. Sayang, capek ya? Enggak kok, Mas. Aku baik-baik saja. Itu bohong. Seluruh badan saya sakit, dan tangan saya merah dan bengkak seperti terkena radang dingin. Tapi saya tidak bisa mengatakannya. Jika saya bilang, Mas Bima akan khawatir, berhenti saja dari perusahaan itu. Kenapa harus sampai seperti ini? Kata Mas Bima sambil memegang tangan saya. Tatapannya penuh kasihan, aku harus membuktikannya pada ibu. Bahwa aku menikah bukan karena uang. Aku bisa melakukannya, kok. Percaya padaku. Mas Bima menghela napas lalu memeluk saya erat. Pelukannya hangat, pelukan satu-satunya orang di dunia yang akan melindungi saya. 3 tahun berlalu seperti itu. Saya pikir semua akan berjalan damai tanpa masalah. Rutinitas bangun pagi-pagi, memeriksa bahan makanan, menyusun menu, dan pulang ke pelukan Mas Bima, saya pikir akan terus berlanjut. Bu Wati semakin menyayangi saya seperti putrinya sendiri, dan rekan kerja lainnya juga mengakui saya. Saya bahkan mendengar pujian, berkat Bu ahli gizi, menu jadi lebih baik. Itu adalah kepuasan kecil, tapi sudah cukup. Namun, sebuah variabel muncul. Di tahun ketiga, seorang manajer baru ditugaskan di Departemen Umum Nusantara Group. Namanya Tirta Yasa, usia 48 tahun. Posisinya mengawasi seluruh fasilitas kesejahteraan, termasuk kantin. Sejak kemunculannya, kehidupan damai saya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Mari kita kembali ke 6 bulan yang lalu. Pagi itu juga pagi yang biasa. Saya berangkat kerja pagi-pagi sekali, selesai memeriksa bahan makanan, dan sedang menyiapkan menu makan siang hari itu. Saya sedang mengupas kentang bersama Bu Wati sambil mengobrol. Bu Sari, katanya hari ini manajer umum yang baru datang, ya? Iya, Bu. Manajernya ganti katanya. Loh, belum tahu? Kemarin ada pengumumannya. Namanya Pak Tirta Yasa. Katanya beliau yang akan mengelola kantin kita juga. Jantung saya berdebar kencang. Pergantian manajer pengelola adalah masalah besar bagi saya. Selama ini, manajer sebelumnya mempercayai saya. Beliau menyerahkan pemilihan bahan makanan dan pengelolaan anggaran kepada saya. Tetapi dengan orang baru, saya harus membangun kepercayaan dari awal lagi. Semoga orangnya baik. Kecemasan yang tidak jelas mulai merayap. Entah kenapa, saya punya firasat buruk. Dan firasat itu tidak salah. Sekitar pukul 10 pagi, seorang pria masuk ke kantin. Pria tinggi sekitar akhir 40, mengenakan setelan hitam, jam tangan emas yang berkilauan, dan rambutnya dipenuhi pomade. Kesan pertamanya tidak baik. Terpancar aura arogan darinya. Siapa ahli gizi di sini? Tanyanya dengan suara keras. Saya menepuk-nepuk celemek dan maju. Saya, Pak. Saya Sari, ahli gizinya. Oh, Sari, oke. Saya manajer Tirta Yasa. Mulai hari ini saya yang mengelola di sini. Dia mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Saya menyambutnya, tetapi manajer itu melirik tangan saya dan mencibir. Kenapa tanganmu kasar sekali? Seberapa malas kamu bekerja? Saya bingung tidak mengerti maksudnya. Tangan saya menjadi kasar karena selama 3 tahun setiap hari memegang bahan makanan dan mencuci piring. Justru itu bukti kerja keras saya. Tetapi manajer itu mengatakannya dengan nada menyindir. Saya mau lihat-lihat kantin. Manajer itu berkeliling di dalam dapur, membuka kulkas, masuk ke gudang bahan makanan, lalu keluar lagi. Kemudian, dia mengambil dokumen di meja saya. Itu adalah laporan pembelian bahan makanan bulan lalu. Kenapa anggarannya besar sekali? Kami menggunakan bahan makanan organik, jadi. Dia memotong ucapan saya.
Manajer itu mengangkat tangan untuk menghentikan saya. Organik? Untuk makanan perusahaan? Jangan-jangan kamu gelapkan, ya? Jantung saya terasa mencelos. Digelapkan? Saya tidak pernah menggelapkan sepeser pun. Apa maksudnya ini? Tidak, Pak. Kami menggunakan anggaran dengan sah. Sah? Ada buktinya? Iya, Pak. Ini ada semua kwitansi dan daftar menunya. Saya mengeluarkan map dari laci. Map berisi kwitansi, daftar menu, dan catatan pemeriksaan bahan makanan selama 3 tahun. Saya ingin menunjukkan betapa telitinya saya mengelolanya. Manajer itu melihat-lihat map itu sekilas lalu melemparkannya. Dokumen-dokumen berhamburan di lantai. Siapa yang mau lihat beginian? Mulai bulan depan, ganti pemasok bahan makanan. Pakai yang saya kenal. Tapi, Pak, pemasok yang sekarang kualitasnya. Kamu sekarang membantah saya? Manajer itu melotot. Saya segera menundukkan kepala. Bukan begitu, Pak. Maaf. Lakukan apa yang saya perintahkan. Ahli gizi sepertimu tahu apa? Ahli gizi sepertimu. Kata-kata itu menusuk hati saya seperti pisau. Saya adalah seorang ahli gizi. Mengelola kantin dan bahan makanan adalah pekerjaan saya. Tapi dibilang tahu apa? Pak, pemasok itu sudah saya selidiki. Nilai sanitasinya. Diam. Manajer itu berteriak. Buati dan juru masak lainnya yang ada di dapur terkejut dan melihat ke arah kami. Mulai tanggal 1 bulan depan, ganti pemasok. Nanti saya kasih kartu namanya. Pesan ke sana. Paham? Tidak dijawab? Baik, Pak. Suara saya bergetar, tapi saya tidak bisa membantah lagi. Tatapan manajer yang mengancam itu membuat saya takut. Manajer itu melemparkan kartu nama dan pergi. Dari belakang, Buati berlari dan menepuk bahu saya. Bu Sari? Tidak apa-apa? Iya, Bu. Tidak apa-apa. Saya tidak baik-baik saja. Sama sekali tidak baik-baik saja. Tangan saya gemetar dan kaki saya lemas. Sambil memunguti dokumen yang berserakan di lantai, saya berpikir. Pemasok itu, saya pernah menyelidikinya. Pemasok bahan makanan yang disebutkan manajer itu pernah saya cari tahu sebelumnya. Harganya murah. Jadi saya sempat mempertimbangkannya. Tetapi nilai sanitasinya paling rendah. Pernah terjadi beberapa kali insiden keracunan makanan di sana. Jadi saya memutuskan untuk tidak pernah menggunakannya. Lalu kenapa manajer itu memaksa untuk memakai pemasok itu? Apakah hanya karena harga? Bukan. Sedikit saja berpikir. Saya sudah tahu. Komisi. Pemasok itu sanitasinya buruk, tetapi terkenal royal memberikan uang suap. Manajer itu mengincarnya. Apa yang akan terjadi jika aku menolak? Saya takut. Manajer itu orang yang berkuasa. Ahli gizi kontrak seperti saya bisa dipecat kapan saja, tetapi saya tidak bisa mengorbankan nurani saya. Ini makanan yang dimakan oleh para karyawan. Orang-orang yang percaya dan memakan masakan yang saya buat. Saya tidak bisa memberikan mereka makanan yang dibuat dari bahan-bahan yang buruk. Malam itu, saya bercerita pada Mas Bima. Mas, ada sedikit masalah di kantor. Masalah apa? Manajer baru menyuruh pakai pemasok yang aneh. Tapi sanitasi pemasok itu, Mas Bima berpikir sejenak lalu berkata, tolak saja. Ikuti nuranimu, tapi aku bisa dipecat. Dipecat kenapa? Cari kerja lagi kan bisa. Kamu kan tidak melakukan kesalahan? Kata-kata Mas Bima memberi saya kekuatan. Benar, saya tidak melakukan kesalahan. Saya bisa menolaknya dengan tegas. Tetapi saya segera menyadari bahwa itu tidak semudah yang dibayangkan. Sejak hari itulah, saya menjadi target Pak Tirtayasa. Mulai keesokan harinya, neraka dimulai. Pak Tirtayasa muncul di kantin setiap hari. Setiap jam makan siang, dia datang dengan nampan dan mencari-cari kesalahan. Hai, kuah ini. Siapa yang masak begini hambar? Maaf, Pak. Akan segera. Sudah. Aku sudah terlanjur makan. Kamu tidak memikirkan kesehatanku. Ya, keesokan harinya, masalah lain. Kenapa lauknya sedikit sekali? Porsinya dikurangi, kualitasnya diturunkan, sebenarnya anggarannya dipakai untuk apa? Pak, kami sudah sesuai porsi yang ditentukan. Porsi yang ditentukan?
Siapa yang menentukan? Kamu? Setiap hari seperti itu. Kuahnya terlalu asin. Lauknya sedikit. Dagingnya alot. Nasinya kurang matang. Dia bertingkah seolah tidak ada yang memuaskannya. Saya selalu menunduk dan meminta maaf. Maaf, Pak. Saya mengulangi kata itu entah berapa kali. Sekitar seminggu kemudian, hari itu adalah hari terburuk. Jam makan siang. Manajer itu datang dengan nampan sampai ke depan dapur. Para karyawan sedang mengantre untuk mengambil makanan, dan manajer itu berteriak dengan suara keras. "Hei, ahli gizi, keluar." Jantung saya mencelos. Saya meletakkan sendok sayur yang saya pegang dan keluar. "Iya, Pak, ini apa? Apa ini makanan untuk manusia?" Dia mengangkat nampannya dan berteriak. Orang-orang menoleh. Ratusan pasang mata tertuju pada saya. Sanitasinya buruk, makanannya tidak enak. Sebenarnya anggarannya dipakai untuk apa, Pak? Kami menggunakan semua anggaran secara transparan. Transparan? Hei, kamu terima suap, kan? Seketika, suasana menjadi hening. Kata suap menggema di seluruh kantin. Kalau tidak mungkin anggarannya sebesar ini. Jujur saja, kamu terima berapa dari pemasok? Tidak, Pak. Saya tidak pernah menerima sepeser pun. Jangan bohong. Aku punya buktinya. Manajer itu mencibir. Itu bohong. Tidak ada bukti apapun. Karena saya memang tidak pernah menerima sepeser pun. Tetapi manajer itu terus menyudutkan saya. Pak, terdengar suara dari belakang. Itu Bu Wati. Beliau berlari dengan masih mengenakan celemek. Bu ahli gizi, kami bukan orang seperti itu. Beliau orang yang paling bersih dan jujur. Suara Bu Wati bergetar. Bukan karena marah, tapi karena merasa tidak adil. Diam. Kalian semua sama saja. Manajer itu mengibaskan tangannya. Bu Wati mundur. Semuanya dengar, ya? Ahli gizi di sini menerima suap. Hati-hati kalian. Manajer itu membanting nampannya dan pergi. Saya berdiri terpaku di tempat itu. Tatapan orang-orang terasa menusuk, terdengar suara bisik-bisik. Benar terima suap, ya? Pantas saja anggarannya besar. Ya, zaman sekarang mana ada orang yang bersih? Air mata hampir jatuh, tetapi saya menahannya. Saya tidak boleh menangis di sini, akan terlihat lebih lemah. Saya perlahan kembali ke dapur. Sore itu, saya pergi ke toilet. Saya berdiri di depan cermin. Wajah saya di cermin terlihat asing. Lingkaran hitam di bawah mata saya tebal, dan pipi saya tirus. Sepertinya saya menua banyak dalam 3 tahun. Saya menyalakan keran, saya membasuh wajah dengan air dingin. Tetapi tangan saya gemetar, tidak bisa berhenti. Dan tangis saya pecah. Hiks. Saya mencoba menutup mulut agar tidak bersuara, tetapi air mata terus mengalir. Saya sedih, tidak adil, dan marah. Apa salah saya? Saya hanya bekerja keras. Kenapa saya harus menerima penghinaan seperti ini? Saya mengeluarkan ponsel. Saya ingin menelepon Mas Bima. Saya ingin mendengar suaranya. Jari saya sudah berada di atas tombol panggil. Tetapi saya tidak bisa menekannya. Kalau aku bilang aku selemah ini, Mas Bima pasti akan menyuruhku berhenti kerja. Kalau begitu, aku tidak akan pernah bisa membuktikannya. Aku tidak akan bisa menunjukkan pada Ibu Direktur Utama bahwa ini bukan karena uang. Kalau aku bilang pada Mas Bima, pasti akan sampai ke telinga Ibu Direktur Utama. Lalu Ibu akan berpikir, lihat kan. Akhirnya dia minta bantuan juga. Akhirnya dia mau bergantung pada anakku. Saya tidak mau mendengar itu. Saya ingin membuktikannya dengan kekuatan saya sendiri. Saya memasukkan kembali ponsel ke saku. Dan saya melihat cermin. Sari, jangan menangis. Sabar. Sedikit lagi saja. Saya berbicara pada diri sendiri. Menenangkan diri, saya menyeka air mata dan membasuh wajah lagi dengan air. Saya membasuhnya berkali-kali dengan air dingin untuk menyembunyikan mata yang memerah. Tidak apa-apa. Aku bisa. Saya meyakinkan diri dalam hati. Tetapi saat itu, terdengar suara pintu toilet terbuka. Sepertinya ada yang masuk. Saya segera menoleh. Dan saya membeku. Saya melihat orang yang berdiri di depan pintu. Tetapi tangisan itu dilihat oleh seseorang. Saat pintu toilet terbuka,
Saya membeku. Namun, yang masuk bukanlah ibu direktur utama, melainkan seorang juru masak muda yang bekerja di kantin yang sama. Karyawan itu melihat penampilan saya dan terkejut, lalu mendekat. "Bu Sari, tidak apa-apa?" "Iya, tidak apa-apa. Tadi hanya kelilipan." "Itu bohong." Tapi saya hanya bisa berkata seperti itu. Saya segera membasuh wajah dan keluar dari toilet. Beberapa hari setelah kejadian itu. Hari itu juga jam makan siang yang biasa. Kantin ramai oleh karyawan, dan saya sedang menuangkan kuah di dapur. Pak Tirtayasa hari itu juga muncul dan mencari-cari kesalahan seperti biasa. "Hei, lihat nasi ini. Ini nasi atau apa?" "Maaf, Pak." Saya menunduk dan meminta maaf. Hal itu sudah menjadi kebiasaan. Namun, saat itulah, suasana di dekat pintu masuk kantin tiba-tiba menjadi hening. Suara riuh rendah mendadak berhenti. Semua orang serempak menoleh, sepertinya ada seseorang yang masuk. Ibu Ratih Prakoso, sang direktur utama. Jantung saya mencelos. Ibu direktur utama biasanya hanya makan di ruang makan eksekutif. Beliau tidak pernah datang ke tempat seperti kantin karyawan di lantai dasar. Tapi sekarang, saat ini, beliau muncul bersama sekretarisnya. "Ibu, tidak perlu sampai datang sendiri." Sekretarisnya berkata dengan hati-hati, tetapi ibu direktur utama menggeleng. "Aku kan bilang ingin lihat makanan karyawan, aku harus tahu apa yang dimakan oleh orang-orang yang aku gaji." Suara ibu direktur utama menggema di kantin. Saya segera menundukkan kepala. Saya tidak boleh bertatapan mata dengannya. Tetapi Pak Tirtayasa sepertinya tidak menyadari kedatangan ibu direktur utama. Dia terus berteriak pada saya. "Laporan anggarannya buat ulang. Besok pagi harus sudah ada." "Baik, Pak," jawab yang keras. "Baik, Pak." Suara saya menggema. Saat manajer itu membanting nampan dan berbalik, sepertinya matanya bertemu dengan ibu direktur utama. Wajah manajer itu pucat pasi. Ibu direktur utama, lanjutkan." Ibu direktur utama berkata dengan dingin. Manajer itu tidak bisa berkata apa-apa lagi dan segera pergi. Ibu direktur utama perlahan melihat sekeliling kantin. Beliau melirik saya dari jauh sekali, lalu memalingkan wajah. Kemudian, beliau membisikkan sesuatu kepada sekretarisnya. Melihat itu, saya punya firasat buruk. Beberapa hari kemudian, saya baru mengetahui faktanya. Ternyata hari itu ibu direktur utama memberikan perintah kepada sekretarisnya. Nanti Mas Bima yang menceritakannya kepada saya. Manajer itu? Siapa dia? "Pak Tirtayasa, Bu." "Dari Departemen Umum, cari tahu tentang dia. Karir, reputasi, semuanya." "Baik, Bu." Kemudian, ibu direktur utama berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Ahli gizi itu, namanya Sari, kan? Selidiki juga dia." Sekretarisnya menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi mengangguk. "Baik, Ibu Direktur Utama." 3 hari kemudian, laporan itu diserahkan. Ibu Direktur Utama duduk sendirian di ruang kerjanya dan membaca laporan itu. Mas Bima yang kemudian menceritakan bagaimana ekspresi Ibu Direktur Utama saat itu. Sari Wijaya, 32 tahun, bekerja di kantin kantor pusat Nusantara Group selama 3 tahun. Ibu Direktur Utama membalik halaman laporan. Penggunaan anggaran bahan makanan transparan. Penyimpanan kwitansi rapi. Peringkat sanitasi terbaik selama 3 tahun berturut-turut. Laporan itu berlanjut. Tidak memiliki aset pribadi. Gaji 7 juta rupiah per bulan, saldo tabungan 15 juta rupiah. Tidak ada pinjaman. Penggunaan kartu kredit minimal. Alis ibu direktur utama mengerut. Anak ini bukan menikah dengan Bima karena uangnya, pikir beliau dalam hati. Selama 3 tahun, dia tidak memakai sepeser pun uang Bima. Tidak pernah meminta bantuan. Kalau begitu, pasti ada niat lain. Ibu direktur utama hendak menutup laporan itu. Tetapi halaman terakhir menarik perhatiannya. Catatan khusus. Menolak permintaan penggantian pemasok bahan makanan sebanyak 3 kali. Meskipun mendapat tekanan dari manajer Tirtayasa, tetap menolak. Alasan, sanitasi pemasok yang bersangkutan buruk. Tangan ibu direktur utama berhenti. Konflik dengan manajer Tirtayasa terus berlanjut, sering menerima perlakuan semena-mena dan penghinaan.
Ahli gizi Sari menanggungnya dalam diam tanpa membantah. Membaca laporan itu, ekspresi Ibu Direktur Utama berubah secara aneh. Setelah membaca laporan itu sampai akhir, ekspresi Ibu Direktur Utama berubah secara aneh. Laporan itu berisi kebenaran. Ahli gizi Sari tidak bersalah. Dia tidak menerima suap sepeser pun, bahkan dia menghemat anggaran perusahaan sambil tetap menggunakan bahan makanan berkualitas baik. Catatan penolakan tawaran komisi beberapa kali juga ada di sana. Membaca laporan itu, Ibu Direktur Utama terdiam beberapa saat. Mas Bima yang kemudian bercerita, Ibu hanya diam menatap keluar jendela. Aku tidak tahu apa yang beliau pikirkan. Apa beliau mengatakan sesuatu? Tidak ada. Beliau hanya memasukkan laporan itu ke laci mejanya. Beberapa hari berlalu. Hari itu hari Kamis, jam makan siang. Kantin ramai seperti biasa, dan saya sedang menuangkan kuah di dapur dan meletakkannya di meja saji. Pak Tirtayasa belakangan ini diam. Sejak Ibu Direktur Utama datang ke kantin, dia tiba-tiba menjadi pendiam. Saat itulah, saya merasakan kehadiran yang tidak asing dari arah pintu masuk. Saya mengangkat kepala, dan Ibu Direktur Utama berdiri di sana. Beliau datang sendirian tanpa sekretaris. Jantung saya berdebar kencang. Datang lagi? Kenapa? Ibu Direktur Utama dengan tenang mendekati meja saji. Beliau mengambil nampan dan mengantre. Seperti karyawan biasa. Ibu Direktur Utama? Kata saya dengan suara gemetar. Tangan saya bergetar hebat. Saya hanya mau makan, jangan pedulikan saya. Suara Ibu Direktur Utama masih terdengar dingin. Tapi tidak setajam dulu. Terasa sedikit lebih lembut. Baik. Mau makan apa, Bu? Menu hari ini apa? Soto ayam dan ikan kembung goreng, Bu. Kalau begitu, soto ayam. Dengan tangan gemetar, saya menuangkan kuah soto untuknya. Ibu Direktur Utama menerima nampan dan pergi ke tempat duduknya. Beliau duduk sendirian di pojok. Mata saya terus tertuju padanya. Bagaimana beliau makannya? Enak tidak ya? Jangan-jangan terlalu asin? Berbagai pikiran berkecamuk di kepala saya. Kenapa Ibu datang ke sini? Saya bertanya dalam hati. Apa beliau mengawasiku? Atau mungkin, saya tidak tahu jawabannya. Membaca pikiran Ibu Direktur Utama adalah hal yang sangat sulit. Sambil melayani, saya terus memperhatikan ke arahnya. Tetapi ada yang aneh. Sepertinya Ibu Direktur Utama juga sedang memperhatikan saya. Tidak, bukan hanya saya. Tatapannya seperti mengamati seluruh kantin. Seorang karyawan meninggalkan banyak sisa makanan dan hendak pergi. Saya mendekatinya dan bertanya, tidak nafsu makan, Pak? Iya, Bu. Akhir-akhir ini pencernaan saya kurang baik. Oh, begitu. Lain kali saya akan siapkan menu yang mudah dicerna, seperti sup atau banyak sayuran. Wah, terima kasih, Bu. Karyawan itu pergi dengan berterima kasih. Saya membersihkan sisa makanan sambil membuat catatan di papan menu. Tambahkan menu yang mudah dicerna. Saya tidak tahu apakah Ibu Direktur Utama melihatnya. Karyawan lain berkata, Bu Sari, ikan kembung hari ini enak sekali, sambil mengacungkan jempol. Saya tersenyum lebar dan menjawab, terima kasih, Pak. Akan saya buat lebih enak lagi. Saat Bu Wati hendak membuka tutup panci sup dan hampir mengenai tangannya, saya segera berlari dan berkata, Bu, hati-hati. Biar saya saja, sambil membukakan tutupnya untuknya. Semua itu disaksikan oleh Ibu Direktur Utama. Menjelang akhir jam makan siang, beliau bangkit dari tempat duduknya. Beliau membawa nampan kosong ke tempat pengembalian. Piringnya bersih. Melihat itu, hati saya terasa hangat. Ibu Direktur Utama telah menghabiskan makanan yang saya buat. Ibu Direktur Utama berjalan melewati saya. Saat itu, terdengar suara pelan. Enak. Suaranya sangat pelan sehingga saya tidak yakin apakah saya mendengarnya dengan benar. Tapi sepertinya beliau memang berkata begitu. Ibu Direktur Utama langsung meninggalkan kantin. Saya berdiri terpaku di tempat itu. Bu Wati menepuk bahu saya. Bu Sari? Tadi Ibu Direktur Utama bilang apa? Tidak tahu, Bu. Tidak begitu jelas. Tetapi di suatu tempat di dalam hati, saya tahu. Saya tahu apa yang dikatakan oleh Ibu Direktur Utama. Malam itu, Mas Bima menelepon.
Sayang, tadi ibu ke kantin, ya? Iya. Beliau datang untuk makan. Bagaimana? Habis. Bersih. Mas Bima tertawa. Sayang, sepertinya hati ibu mulai luluh. Benarkah? Iya. Aku merasakannya. Ibu sedang berubah. Apakah benar begitu? Apakah hati ibu direktur utama benar-benar sedikit terbuka? Jawabannya saya temukan keesokan harinya. Kunjungan ibu direktur utama terus berlanjut setelah itu. Sehari, 2 hari, seminggu. Dan sebulan. Dan akhirnya, hari itu tiba. Hari di mana saya harus berlutut di lantai kantin. Selama sebulan, ibu direktur utama datang ke kantin setiap hari. Selama itu, Pak Tirtayasa diam. Tetapi dia tidak benar-benar mundur. Dia sedang menunggu kesempatan. Hari itu adalah hari di mana ibu direktur utama sedang dinas ke luar negeri. Jam makan siang. Kantin ramai seperti biasa, dan saya sedang membagikan kuah di meja saji. Saat itu, Pak Tirtayasa masuk. Wajahnya yang sudah sebulan tidak terlihat. Ekspresinya tidak biasa. Tatapan matanya tajam seolah sudah memutuskan sesuatu. Manajer itu mengambil nampan dan datang ke depan saya. Dia menerobos antrean karyawan lain dan berdiri tepat di depan saya. Hei, Sari. Suaranya keras. Seluruh kantin menjadi hening. Sudah berapa kali aku bilang ganti pemasok? Pak, pemasok itu standar sanitasinya. Diam. Manajer itu berteriak. Ludahnya muncrat. Saya mundur selangkah. Berlutut. Apa? Aku bilang berlutut. Jantung saya serasa berhenti. Berlutut? Di sini? Di depan banyak orang? Pak, saya tidak melakukan kesalahan. Aku beri waktu 10 detik. Manajer itu mulai menghitung. Saya melihat sekeliling. Orang-orang menatap saya, beberapa orang mengeluarkan ponsel. Bagaimana ini? Bagaimana? Kepala saya menjadi kosong. Manajer itu mengangkat nampannya. Gerakannya seperti akan memukul saya. Saya berlutut. Saat lutut saya menyentuh lantai kantin yang dingin, saya menggertakkan gigi. Tundukkan kepala, terdengar suara manajer. Lebih rendah lagi. Saya menundukkan kepala lebih rendah. Leher saya sakit. Punggung saya terasa membungkuk. Manajer itu mengangkat nampan ke atas kepala saya. Nampan yang masih berisi makanan. Bu Sari. Terdengar teriakan Bu Wati. Juru masak lainnya juga berteriak, tapi tidak ada yang berani maju. Mereka tertekan oleh aura manajer itu dan tidak bisa bergerak. Saat itulah, nampan itu miring, kuah mulai tumpah, kuah soto ayam yang hangat-hangat kuku mengalir di atas kepala saya. Rambut saya basah, mengalir melewati dahi, pipi, dan leher. Saya memejamkan mata erat-erat. Apakah ini akhirnya? Pikir saya. Apakah 3 tahun ini berakhir seperti ini? Air mata hampir jatuh. Tetapi saya menahannya. Saya tidak boleh menangis. Menangis di sini benar-benar akan menjadi akhir dari segalanya. Aku ingin membuktikannya pada ibu. Hati saya terasa sakit. Bahwa aku menikah bukan karena uang. Bahwa aku tulus ingin menjadi menantu di keluarga ini. Tapi sekarang, saya tidak bisa membuktikan apa-apa lagi. Siapa yang akan melihat penampilan ini? Penampilan saya yang berlutut, disiram kuah, dan begitu menyedihkan. Terdengar suara rana kamera ponsel dari berbagai arah. Seseorang sedang merekam. Adegan ini akan diunggah ke internet dengan judul seperti kekerasan di perusahaan konglomerat, ahli gizi dipaksa berlutut, dan ibu direktur utama akan melihatnya. Melihat keadaan saya yang seperti ini. Maafkan saya, ibu. Saya meminta maaf dalam hati. Saya gagal membuktikannya. Terdengar suara tawa Pak Tirtayasa. Tawa sinis yang penuh kepuasan. Ini posisimu. Paham? Jawab. Iya. Suara saya bergetar. Saya nyaris tidak bisa bersuara. Saat manajer itu hendak membanting nampan ke lantai, terdengar suara tajam dari pintu masuk kantin. Berhenti. Berhenti. Satu kata itu membuat dunia berhenti. Kantin seketika menjadi hening. Suara riuh rendah, suara piring beradu, semuanya berhenti. Saya tidak bisa mengangkat kepala. Kuah mengalir melewati mata saya, tapi saya mengenali suara itu. Ibu Ratih Prakoso. Ibu direktur utama?
Terdengar suara gemetar Pak Tirtayasa. Terdengar suara nampan jatuh. Praang. Terdengar suara langkah kaki ibu direktur utama. Tok, tok, tok. Suara sepatu hak tinggi. Pelan, tapi tegas. Ibu, ini hanya dalam rangka pembinaan karyawan. Manajer itu mencoba membela diri. Suaranya bergetar. Pembinaan? Suara ibu direktur utama terdengar dingin. Seperti ini namanya pembinaan? Langkah kaki itu berhenti, tepat di depan saya. Saya bisa merasakan ibu direktur utama sedang menatap saya. Saat itulah, ibu direktur utama menekuk lututnya. Beliau turun sejajar dengan mata saya. Ibu direktur utama yang berusia lebih dari 60 tahun menekuk lututnya di lantai kantin. Angkat wajahmu. Suaranya lembut. Suara terhangat yang pernah saya dengar dari ibu direktur utama. Saya perlahan mengangkat kepala. Saat saya membuka mata, wajah ibu direktur utama terlihat. Matanya berkaca-kaca. Ibu, panggil saya lirih. Kemudian, ibu direktur utama mengeluarkan sapu tangan. Sapu tangan sutra putih. Dan beliau mulai menyeka kepala saya. Rambut yang basah oleh kuah, wajah, leher, beliau menyekanya dengan hati-hati. Tangan ibu direktur utama bergetar. Begitu gemetar hingga ujung jarinya yang memegang sapu tangan bergetar. Maafkan ibu, bisik ibu direktur utama lirih. Ibu yang membuatmu sampai seperti ini. Tangis saya pecah. Air mata yang saya tahan-tahan akhirnya tumpah ruah. Ibu. Iya, ini ibu. Ibumu? Ibu direktur utama memegang tangan saya dan membantu saya berdiri. Saya terhuyung karena kaki saya lemas, tetapi ibu direktur utama memegang saya dengan erat. Lalu, beliau berbalik dan menatap Pak Tirtayasa. Tirtayasa. Iya, Bu. Manajer itu menjawab dengan wajah membeku. Apa kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu paksa berlutut ini? Iya? Manajer itu menunjukkan ekspresi bingung, dia tidak mengerti maksudnya. Ibu direktur utama meletakkan tangannya di bahu saya. Dan berkata dengan jelas, dia menantu saya. Seketika, waktu berhenti. Menantu. Kata itu menggema di seluruh kantin. Orang-orang menahan napas. Tidak ada yang bergerak. Orang yang memegang ponsel, orang yang memegang nampan, semuanya membeku. Saya pun tidak bisa bergerak. Ibu memanggilku menantu? 3 tahun. Satu kata yang saya tunggu selama 3 tahun. Harapan saya agar ibu direktur utama mengakui saya sebagai menantu, agar saya menjadi bagian dari keluarga ini, sekarang terwujud. Menantu? Wajah Pak Tirtayasa pucat pasi, bibirnya bergetar. Kalau begitu? Jangan-jangan. Dengan Pak Direktur Muda Bima. Benar. Dia istri anakku, Bima. Ibu direktur utama berkata dengan dingin. Selama 3 tahun, dia menyembunyikan identitasnya dan bekerja di sini. Dia bilang ingin membuktikannya padaku. Bahwa niatnya tulus, bukan karena uang. Manajer itu terhuyung mundur. Wajahnya kehilangan semua warna. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan pada menantuku ini? Suara ibu direktur utama berubah semakin dingin. Kamu paksa dia berlutut. Kamu siram dia dengan kuah. Kamu hina dia menerima suap. Maafkan saya, Bu. Saya tidak tahu. Tidak tahu? Ibu direktur utama melangkah maju. Kalau dia menantu direktur utama, kamu akan memperlakukannya dengan baik, dan kalau dia karyawan biasa, kamu boleh menginjak-injaknya begitu? Bu. Bukan begitu, Bu. Aku tahu semua perbuatanmu pada semua karyawan di sini. Aku juga tahu kamu menerima suap. Wajah manajer itu menjadi kelabu. Laporan semuanya sudah kuterima. Berapa banyak yang kamu terima dari pemasok? Kebusukan apa saja yang kamu lakukan? Semuanya, Ibu Direktur Utama, itu. Keluar sekarang juga. Kamu dipecat hari ini, Ibu Direktur Utama. Satu kata lagi, aku panggil polisi. Aku bisa menuntutmu dengan tuduhan penggelapan. Manajer itu terdiam. Seluruh tubuhnya gemetar, keluar. Dengan satu kata dari Ibu Direktur Utama, manajer itu terhuyung-huyung meninggalkan kantin. Semua karyawan menyaksikan pemandangan itu. Kantin masih hening, tidak ada yang berbicara. Ibu Direktur Utama kembali menoleh ke arah saya.
dan beliau menggenggam tangan saya erat. Sari? Nak, iya, Ibu. 3 tahun ini, kamu sudah sangat menderita. Mendengar itu, air mata saya kembali tumpah. Ibu Direktur Utama juga menitikkan air mata. Sekarang ayo kita pulang. Ke rumah kita. Baik, Ibu. Ibu Direktur Utama memeluk saya. Hangat. Sangat hangat. Saat itulah, tepuk tangan meledak di kantin. Bu Wati menangis sambil bertepuk tangan. Juru masak lainnya, para karyawan, semuanya bertepuk tangan. Saya menangis dalam pelukan Ibu Direktur Utama. Saya menumpahkan semua air mata yang saya tahan selama 3 tahun. Tetapi ini baru permulaan. Klimaks yang sesungguhnya masih akan datang. Pak Tirtayasa kembali masuk ke kantin dan berlutut. Terdengar suara bruk, suara lututnya membentur lantai kantin. Orang yang baru saja memaksa saya berlutut, sekarang berlutut dengan sendirinya. Maafkan saya, Ibu Direktur Utama. Saya benar-benar tidak tahu. Manajer itu memohon dengan kedua tangan disatukan. Suaranya bergetar. Tolong maafkan saya sekali ini saja. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Tetapi tatapan Ibu Direktur Utama dingin. Beliau menatap manajer itu dengan tatapan sedingin es. Pak Budi. Ibu Direktur Utama memanggil sekretarisnya. Iya. Bu, putar yang sudah disiapkan. Baik, Bu. Sekretarisnya mengeluarkan remote control. Kemudian, layar besar yang terpasang di salah satu dinding kantin menyala. Layar yang biasanya menampilkan daftar menu. Layar itu menjadi terang, dan sesuatu mulai muncul. Sebuah dokumen. Laporan rekening koran. Apa itu? Seseorang bergumam. Para karyawan menatap layar. Nama pemilik rekening terlihat. Tirtayasa, dan daftar setoran berderet. Setoran atas nama pemasok, masing-masing 20 juta rupiah per bulan. Apa ini? Komisi, ya? Orang-orang mulai berbisik, layar berganti. Kali ini, rekaman percakapan telepon, tombol putar ditekan. Halo, Tirtayasa di sini. Suara manajer. Meskipun rekaman, itu jelas suaranya. Oh, iya, Pak. Bulan ini juga tolong ya. Perpanjangan kontrak biar saya yang urus, tidak usah khawatir. Terima kasih, Pak Tirtayasa. Dana yang dijanjikan akan kami transfer hari Jumat ini. Baik. Mohon bantuannya. Rekaman selesai. Kantin menjadi hening. Semua orang tampak terkejut. Layar berganti lagi. Kali ini, isinya lebih serius. Judul daftar kebocoran dokumen rahasia internal Nusantara Group muncul. Nama perusahaan pesaing terlihat. Dan daftar dokumen yang bocor muncul. Rencana pengembangan produk baru, strategi pemasaran, laporan keuangan, rahasia inti perusahaan. Ini kan spionase industri, bisik seseorang. Wajah Pak Tirtayasa menjadi kelabu, keringat mengalir deras. Ini rekayasa. Rekayasa. Manajer itu berteriak, tetapi tidak ada yang percaya. Bukti di layar terlalu jelas. Ibu Direktur Utama perlahan membuka mulut. Kamu menuduh menantuku menerima suap? Manajer itu mengangkat kepala. Matanya bertemu dengan Ibu Direktur Utama. Yang sebenarnya menerima suap itu kamu. Suara Ibu Direktur Utama rendah, tetapi setajam pisau. Selama 3 tahun, kamu menerima 20 juta rupiah per bulan dari pemasok. Total 720 juta rupiah. Tidak cukup itu, kamu juga menjual rahasia perusahaan kita ke pesaing? Bu? Bukan begitu, Bu. Buktinya sudah ada, mau mengelak apa lagi? Ibu Direktur Utama melihat sekretarisnya. Pak Budi, panggil polisi. Sudah ada di sini, Bu. Saat itu, pintu masuk kantin terbuka. 2 orang polisi masuk, polisi berseragam. Salah satunya memegang borgol. Bapak Tirtayasa? Iya. Manajer itu menjawab dengan suara gemetar. Anda ditangkap atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Rahasia Dagang dan penggelapan dalam jabatan. Anda berhak untuk diam. Polisi mulai membacakan hak-haknya. Polisi yang lain mendekati manajer itu dan memborgolnya. Cek-klek. Suara borgol terdengar di seluruh kantin. Ibu Direktur Utama, tolong maafkan saya sekali ini saja. Manajer itu meratap. Sambil diseret polisi, dia terus berteriak. Tolong Ibu.
Saya mengaku salah. Tetapi ibu direktur utama tidak menoleh. Beliau hanya berdiri membelakanginya. Manajer itu diseret keluar dari kantin. Pintu tertutup, dan suasana menjadi hening. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang berbicara. Begitu hening sampai suara napas pun tidak terdengar. Saat itu, ibu direktur utama perlahan berbalik. Beliau menatap saya, dan selangkah demi selangkah, beliau mendekati saya. Beliau berdiri di depan saya. "Maafkan ibu." Suaranya lirih, tapi menggema di seluruh kantin. "Sari, nak, Sari." Beliau memanggil nama saya. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Bukan Sari Wijaya atau ahli gizi, melainkan Sari. Waktu berhenti, semua suara di dunia lenyap. Di telinga saya, hanya suara ibu direktur utama yang terdengar. Sari. 2 suku kata itu menusuk hati saya. Dengan hangat, dengan panas, meresap dalam. Air mata saya tumpah ruah. Saya tidak bisa menahannya, karena itu adalah satu kata yang saya tunggu selama 3 tahun. Ibu memanggil nama saya, mengakui saya sebagai menantu, sebagai anak, sebagai keluarga. "Ibu tahu betapa menderitanya kamu selama 3 tahun ini." Suara ibu direktur utama juga bergetar. Matanya memerah. "Ibu bukan membencimu. Ibu hanya ingin memastikan. Apakah kamu tulus? Apakah kamu benar-benar mencintai Bima kami?" Saya tidak bisa berbicara. Saya mencoba membuka mulut, tetapi tenggorokan saya tercekat dan suara tidak keluar. "Ibu menyelidikimu. Ibu melihat semua yang kamu lakukan selama 3 tahun. Hidup hanya dengan gajimu, tidak pernah meminta bantuan Bima." Ibu direktur utama memegang tangan saya, "Dan kamu tetap sabar meskipun diperlakukan semena-mena oleh Tirtayasa. Kenapa? Karena kamu ingin membuktikannya pada ibu. Kamu ingin menunjukkan bahwa kamu tulus ingin menjadi menantu di keluarga ini, bukan karena uang." "Ibu." Akhirnya saya bisa bersuara. Suara saya serak. "Ibu salah. Sari, ibu telah membuatmu sangat menderita." Ibu direktur utama memeluk saya. Saat itu, tepuk tangan meledak di kantin. Tepuk tangan yang riuh gemuruh. Semua karyawan berdiri dan bertepuk tangan. Bu Wati menyeka air mata dengan celemeknya sambil bertepuk tangan. Saya menangis dalam pelukan ibu direktur utama. Saya menangis terseduh-seduh. Semua yang saya tahan selama 3 tahun sepertinya akhirnya tumpah. "Sekarang ayo kita pulang. Ke rumah kita." "Baik, Ibu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu kerja di sini lagi. Kamu adalah menantu di keluarga kami." "Tidak, Bu." Saya menggelengkan kepala. Saya ingin terus bekerja. Saya suka di sini. Karena ini tempat yang saya pilih. Ibu direktur utama menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu beliau tersenyum kecil. "Baiklah. Lakukan sesukamu. Sekarang, Ibu percaya padamu." "Terima kasih, Ibu." Ibu direktur utama mengelus kepala saya. Sentuhan tangannya hangat. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya duduk berdua saja dengan ibu. Malam itu, untuk pertama kalinya saya duduk di ruang makan rumah ibu direktur utama. Ini pertama kalinya sejak hari pernikahan 3 tahun lalu. Dulu canggung, sekarang lebih canggung lagi. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ibu direktur utama pergi ke dapur. Terdengar suara beliau mengambil sesuatu. "Ibu, biar saya saja." Saya hendak bangkit. Tetapi ibu direktur utama melambaikan tangan. "Duduk saja. Selama 3 tahun kamu sudah memasak untuk orang lain, hari ini biar ibu yang memasak untukmu." Hati saya tersentuh. Ibu direktur utama memasak untuk saya. Tak lama kemudian, ibu direktur utama datang membawa nampan berisi makanan. Makanan yang sederhana. Sayur lodeh, telur dadar, sambal terasi. Hanya itu saja. Tapi di mata saya, itu terlihat lebih berharga dari hidangan mewah manapun di dunia. Tidak banyak. Hanya seadanya. "Tidak apa-apa, Bu." "Terima kasih." Kami duduk berhadapan. Di antara kami ada meja makan. Ibu mertua dan menantu duduk berhadapan. Ibu direktur utama mengambil sendok dan garpu. Saya mengikutinya. Tapi saya tidak bisa menyuap nasi. Karena gemetar, "Makanlah." Ibu direktur utama berkata pelan.
Saya mengangguk dan menyuap sesendok nasi. Keheningan berlangsung cukup lama. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar pelan. Tidak ada percakapan. Tapi tidak canggung. Justru nyaman. Ibu Direktur Utama yang pertama kali membuka mulut. Selama ini, Ibu sengaja pura-pura tidak tahu. Saya mengangkat kepala. Ibu Direktur Utama menatap saya. Ibu tahu kamu menderita? Ibu tahu kamu diperlakukan semena-mena oleh Tirtayasa dari laporan. Ibu, Pak Budi melaporkan setiap bulan. Bagaimana keadaanmu? Apa yang kamu alami? Ibu tahu semuanya. Saya serasa menahan napas. Beliau tahu? Saya kira beliau tidak tahu. Kenapa kamu sabar sampai sejauh itu? Satu kata saja kan bisa menyelesaikan semuanya? Tenggorokan saya tercekat. Sulit untuk melanjutkan bicara. Saya ingin membuktikannya pada ibu. Bahwa saya menikah bukan karena uang. Bahwa saya tulus ingin menjadi menantu di keluarga ini. Ibu tahu. Suara Ibu Direktur Utama bergetar. Karena itu ibu semakin merasa bersalah. Ibu terlalu kejam padamu. Tidak, Bu. Saya menggelengkan kepala. Wajar jika ibu curiga. Kalau saya di posisi ibu, saya juga akan melakukan hal yang sama. Tetap saja. Ibu Direktur Utama meletakkan sendok dan garpunya. Ibu salah. Kamu pantas menjadi menantu ibu. Tidak, lebih dari pantas. Mendengar itu, tangis saya pecah. Ibu, saya hanya ingin mendengar itu. Hanya itu. Saya tidak bisa melanjutkan kata-kata. Isak tangis pecah. Saya tidak butuh uang. Saya hanya ingin menjadi keluarga. Keluarga yang sesungguhnya. Mata Ibu Direktur Utama juga memerah. Beliau menyeka sudut matanya. Ibu tahu. Sekarang ibu mengerti. Ibu Direktur Utama mengulurkan tangan. Saya menyambut tangannya. Hangat. Maafkan ibu, Sari. Dan terima kasih. Ibu. Sekarang ibu percaya bahwa yang kamu tunjukkan selama 3 tahun ini adalah ketulusan. Tidak. Seharusnya ibu sudah tahu sejak lama. Kami menangis sambil berpegangan tangan cukup lama. Nasi sudah dingin, tapi tidak ada yang peduli. Terdengar suara pintu depan terbuka. Mas Bima. Ibu? Sari? Mas Bima berlari ke ruang makan. Melihat kami berpegangan tangan dan menangis, dia menunjukkan ekspresi bingung. Ada apa? Kenapa menangis? Ibu Direktur Utama tersenyum. Sambil menangis, beliau tersenyum. Tidak apa-apa. Ini tangis bahagia. Mas Bima menatap saya. Saya juga tersenyum dan mengangguk. Aku sudah berbaikan dengan ibu. Mata Mas Bima juga berkaca-kaca. Dia memeluk kami berdua erat. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Ibu yang terlambat. Kami bertiga berpelukan cukup lama. Kami adalah keluarga. Rasanya seperti menjadi keluarga yang sesungguhnya. Kami melanjutkan makan. Kali ini, bertiga. Nasi yang sudah dingin, tapi itu adalah makanan terenak dalam hidup saya. Saat makan, Ibu Direktur Utama berkata dengan hati-hati. Sari. Sebenarnya ada yang ingin ibu tawarkan. Iya, Bu. Posisi kepala penanggung jawab kantin. Bukan sebagai ahli gizi, tapi sebagai manajer. Bagaimana? Saya terkejut. Kepala penanggung jawab? Tapi, Bu, kamu lebih dari mampu. Ibu sudah melihat semua yang kamu lakukan selama 3 tahun. Kamu pantas mendapatkannya. Mas Bima memegang tangan saya. Sayang, coba saja. Kamu pasti bisa. Saya menatap Ibu Direktur Utama. Beliau tersenyum. Senyum yang tulus. Pikirkan saja. Tidak perlu terburu-buru. Terima kasih, Ibu. Setelah itu, Ibu memberikan tawaran yang tak terduga kepada saya. Keesokan paginya, saya dipanggil ke ruang kerja Ibu Direktur Utama. Duduklah. Ibu Direktur Utama menunjuk kursi. Saya duduk dengan hati-hati. Sudah kamu pikirkan tawaran kepala penanggung jawab kemarin? Sudah, Bu. Saya sudah memikirkannya. Ibu Direktur Utama mengangguk. Kemudian, beliau mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Sebenarnya, ada tawaran yang lebih baik. Apa itu, Bu? Berhenti saja dari kantin, dan masuklah ke bagian manajemen.
Bantu ibu dan Bima mengelola perusahaan ini bersama-sama. Hati saya mencelos. Manajemen? Saya? Dengan ketekunan yang kamu tunjukkan selama 3 tahun, kamu pasti bisa. Bukan sebagai menantu, tapi sebagai orang yang berkompeten. Tatapan ibu direktur utama serius. Bukan main-main, saya berpikir sejenak. Manajemen, tidak buruk juga. Mengelola perusahaan adalah pekerjaan yang berarti. Saya juga bisa membantu ibu dan Mas Bima. Tetapi, saya perlahan menggelengkan kepala. Terima kasih, Bu. Tapi saya akan kembali ke tempat saya. Ibu direktur utama menunjukkan ekspresi terkejut. Kenapa? Sekarang kan tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Kamu bisa bekerja dengan bangga sebagai menantu direktur utama. Bu, saya suka kantin. Saya berkata sambil tersenyum. Makan yang baik kan membuat kerja juga baik. Saya suka menjaga kesehatan karyawan kita. Setiap hari memikirkan menu apa, memilih bahan makanan, dan melihat orang-orang makan dengan lahap. Ibu direktur utama menatap saya lekat-lekat. Bagi saya, itu lebih cocok daripada manajemen. Karena itu tempat yang membuat saya bahagia. Keheningan berlangsung cukup lama. Ibu direktur utama tersenyum kecil. Baiklah, lakukan sesukamu. Terima kasih, Ibu. Tapi ada syaratnya. Iya, Bu, makanan di rumah juga kamu yang masak. Ibu direktur utama berkata dengan nada bercanda. Saya tersenyum lebar. Tentu, Bu, akan saya masakan setiap hari. Saya kembali ke kantin. Setelah beberapa hari libur, saya merindukan kantin. Saya bangun pukul 4 pagi dan berangkat kerja, seperti dulu. Bu Sari. Bu Wati menyambut saya dengan gembira. Wah, Bu Sari kita datang. Beberapa hari tidak kelihatan, kangen sekali rasanya. Saya juga kangen, Bu. Kami berpelukan. Hangat, jam makan siang tiba. Kantin ramai seperti biasa. Saya berdiri di meja saji dan membagikan nasi. Bu Sari, menu hari ini apa? Sop iga dan perkedel jagung, Pak. Wah, kelihatannya enak. Karyawan itu tersenyum cerah sambil menerima nampannya. Saya ikut merasa senang. Saat itu, pintu masuk kantin menjadi hening. Sepertinya ada yang masuk. Ibu direktur utama. Para karyawan terkejut dan hendak berdiri, tetapi ibu direktur utama melambaikan tangan. Duduk saja. Makan, tidak usah pedulikan saya. Ibu direktur utama mengambil nampan dan mengantre. Seperti karyawan lainnya. Saat beliau berada di depan saya, beliau berkata pelan. Menantuku, berikan aku makan juga. Menantu. Kata itu terasa hangat di hati. Saya tersenyum sambil menyajikan makanan untuknya. Makan yang banyak ya, Bu. Ibu direktur utama tersenyum tipis. Dan beliau duduk untuk makan. Sambil melayani, saya melirik ke arah ibu direktur utama. Penampilan ibu yang duduk makan di antara karyawan lain terlihat nyaman. Saya menyadari sesuatu. Saya berpikir dalam hati. Bukan posisi tinggi yang penting, tapi tempat yang membuatku bahagia. Saya adalah seorang ahli gizi. Meskipun saya juga menantu direktur utama, tapi pertama-tama, saya adalah ahli gizi yang menjaga kantin ini. Dan di tempat ini, saya sekarang telah menjadi keluarga yang sesungguhnya. Ibu direktur utama selesai makan dan bangkit. Beliau membawa nampan kosong ke tempat pengembalian. Sambil berjalan melewati saya, beliau berbisik lirih, enak sekali. Besok boleh datang lagi? Datang saja setiap hari, Bu. Ibu direktur utama tersenyum dan pergi. Bu Wati menepuk bahu saya. Bu Sari, ibu direktur utama datang setiap hari, ya? Iya Bu, karena masakan kita enak. Betul juga. Masakan kita memang enak. Kami tertawa. Sejak saat itu, ibu direktur utama datang ke kantin setiap hari. Beliau mengantre seperti karyawan lain, dan makan. Para karyawan tidak tahu bahwa beliau adalah ibu mertua saya, tapi saya tahu kenapa ibu direktur utama datang setiap hari, bukan karena makanannya enak, tapi karena beliau merindukan menantunya. Dan saya juga menunggu ibu setiap hari. Begitulah kami menjadi keluarga yang sesungguhnya. Keluarga terhangat di dunia yang dihubungkan oleh sepiring nasi. Semoga kisah saya hari ini bisa menjadi sedikit penghiburan bagi Anda. Bagi Anda yang sedang melewati masa sulit,
Bagi Anda yang ingin diakui oleh seseorang, semoga Anda semua tetap semangat. Subscribe dan like dari Anda akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Terima kasih.